Ya, tanggal 8 Maret hari ini, ibu-ibu yang sama dikasihi Tuhan, kita memperingati Hari Perempuan Internasional, atau kalau bahasa Malimbongnya International Women's Day, Hari Perempuan Internasional. Tentu kita harus tahu dulu apa maksud dari peringatan Hari Internasional ini. Jangan sampai di kuah-kuah oh Hari Peringatan Perempuan adekna, tapi kita tidak tahu secara mendalam apa itu peringatan Hari Perempuan Internasional. Jadi peringatan Hari Perempuan ini diperingati setiap tanggal 8 Maret setiap tahunnya atau hari ini. Nah, Hari Perempuan Internasional ini merupakan hari yang didedikasikan untuk merayakan keberhasilan perempuan. Jadi memang hari tanggal 8 Maret ini adalah harinya kita sebagai perempuan, karena ternyata hari ini didedikasikan kepada kita untuk merayakan keberhasilan kita sebagai perempuan dalam berbagai bidang. Keberhasilan kita dalam berbagai bidang itu banyak. Kita bisa menjadi ibu-ibu, bisa menjadi perempuan, bisa menjadi teman untuk anak-anak, dan lain sebagainya. Jadi memang kita itu berhasil dalam berbagai bidang. Sekaligus Hari Perempuan ini atau tanggal 8 Maret ini adalah penanda bagi perjuangan perempuan untuk meraih kesetaraan dan keadilan di dunia ini. Mungkin sekarang kita melihat ada kesetaraan gender dan lain sebagainya. Tetapi dulu-dulu itu perempuan tidak bisa bersekolah. Bahkan dalam Alkitab pun dulu-dulunya tuh perempuan tidak bisa memimpin kebaktian, perempuan tidak ada dalam silsilah karena pada saat itu tidak ada kesetaraan gender. Dan hari tanggal 8 Maret inilah di mana kita memperingati bahwa kita juga sudah merasakan kesetaraan dan keadilan. Maka tema yang diangkat di tahun ini untuk Hari Perempuan adalah percepat aksi. Nah, tema ini mau menekankan pentingnya langkah cepat, langkah konkret dan kolaboratif untuk mengatasi hambatan yang menghalangi kesetaraan kita di tengah-tengah dunia ini. Menurut laporan dari World Economic Forum, dunia ternyata membutuhkan hingga tahun 2158 lebih dari 5 generasi untuk mencapai kesetaraan gender penuh. Jadi ternyata di tahun 2025 ini kita belum merasakan kesetaraan gender secara penuh menurut penelitian. Karena ternyata nanti 2000 lebih ke masih jauh di mana kita harus mencapai kesetaraan gender itu. Karena itu tema yang diangkat untuk perayaan Hari Perempuan saat ini yaitu percepat aksi, menjadi panggilan bagi kita semua baik secara individu, gereja, organisasi dan pemerintah untuk bersama-sama menciptakan perubahan yang berarti. Nah, karena itu lewat peringatan Hari Perempuan pada saat ini kita akan belajar dari seorang tokoh Alkitab, tokoh perempuan yang sudah sangat lazim kita dengarkan, yaitu Ester dalam bacaan kita. Ester ini adalah seorang gadis Yahudi dan dia ini yatim piatu sehingga dia dibesarkan oleh pamannya yaitu Mordekai. Tapi karena berbagai keadaan, Ester kemudian harus meninggalkan lingkungannya, harus meninggalkan pamannya, harus meninggalkan sesamanya orang Yahudi karena ternyata ia kemudian dipilih menjadi ratu dan ditempatkan di istana menggantikan Ratu Wasti. Kalau di sini ada Wasti ternyata digantikan oleh Ester. Nah, setelah itu ketika Ester ini dipilih menjadi seorang ratu, ternyata raja juga mengangkat pembesar baginya yang bernama Haman. Tetapi ada yang kemudian salah dari pengangkatan Haman ini, karena kemudian raja mengeluarkan perintah bahwa setiap orang harus tunduk kepada Haman, setiap orang harus menyembah Haman, sehingga pamannya Ester yaitu Mordekai menolak kalau harus menyembah Haman atau menuruti apa yang Haman mau. Inilah yang terjadi, inilah yang menjadi titik masalah
dalam bacaan kita. Karena Mordekai dan orang-orang Yahudi tidak mau menyembah Haman. Mereka tidak mau mengikuti apa yang Haman mau. Sehingga Haman marah dan ingin memusnahkan semua orang Yahudi yang ada di Israel pada saat itu. Tapi apa yang kemudian Ester lakukan sebagai perempuan? Dia tidaklah tinggal diam, dia tidaklah menyerah, tapi dia melakukan berbagai cara supaya orang-orang Yahudi yang ada di kerajaan pada saat itu tidak dibinasakan. Ester menghadap raja, Ester bahkan mengumpulkan orang untuk berpuasa selama 3 hari, berdoa kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, supaya orang Yahudi pada saat itu tidak dibinasakan. Dan pada akhirnya lewat usaha Ester, lewat keberanian Ester yang mendobrak persejarahan pada saat itu bahwa perempuan haruslah berdiam diri, tidak boleh melakukan ini dan itu. Tetapi Ester dengan berani, dan keberanian Ester itu membuahkan hasil setelah permintaannya dituruti oleh raja, yaitu raja tidak akan memusnahkan orang Yahudi dari kerajaan. Nah, ibu-ibu yang sama dikasihi Tuhan, apa pelajaran yang mau kita dapat dari tokoh perempuan yaitu Ester ini dalam bacaan kita? Yang pertama, bahwa kita harus berani bertindak sesuai dengan kebenaran. Kadang-kala dalam kehidupan kita enggan keluar dari zona nyaman. Ketika kita sudah nyaman, mungkin di sana kotongan nadio, itu sesuai dengan kebenaran. Tapi kadang kita tidak mau karena kita berdiam diri. Hadirlah sebagai perempuan-perempuan tangguh yang kemudian selalu menyuarakan kebenaran. Kalau ada sesuatu yang salah dalam kehidupan persekutuan, dalam kehidupan berjemaat, bahkan dalam lingkungan, jangan berdiam diri dalam zona nyaman bahwa itu bukan jurusanku, itu bukan jiranku. Tapi betul-betul hadirlah menjadi perempuan yang menyuarakan kebenaran. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Kalau benar katakan benar, kalau salah katakan salah. Tapi jangan juga jadi perempuan yang kemudian menjadi pembawa berita atau news breaking. Baru ada masalah di sana, maliom kisah dia pukade dan lain sebagainya. Tempatkanlah diri kita sebagai perempuan yang betul-betul menyuarakan kebenaran. Jangan anak kau tahu lah dia pobeo mesti dipukada sojo karena muraiki kalau terlalu panas. Hadir juga menjadi perempuan yang betul-betul membawa kebenaran, jangan membawa berita-berita miring dan lain sebagainya. Kemudian yang kita pelajari dari Ester, memperjuangkan keadilan. Ya, memperjuangkan keadilan, jangan berdiam diri dalam zona nyaman. Kemudian yang paling penting yang harus kita teladani dari Ester ini adalah berserah dan mengandalkan Tuhan dalam segala situasi dan kondisi hidup. Jangan kalau ada masalah, te piki mak sembayang dolo, te piki berkata kepada Tuhan, tapi kita belum mengatakan bahwa saya punya masalah Tuhan. Tapi ambil HP, ketik status, kenapa Tuhan memberikan masalah yang ini? Memangnya Tuhan mau lihat statusmu? Berserah kepada Tuhan yang paling penting, berbicara kepada Tuhan. Jangan kemudian jadi ibu-ibu Facebook, ibu-ibu Facebook, ibu-ibu Instagram yang ada masalah langsung diupload. Yang ada sedikit, memang itu tetanggaku, saya ke sini, dia yang tahu, saya ke sana, dia yang tahu. Hadirlah menjadi ibu-ibu yang membawa berkat. Ya, berserah kepada Tuhan. Jangan kalau ada masalah, dolo di sana tetangga aku mah, woi ya papa ana ya tuh begini dan lain sebagainya. Pak sambayangar ya dolo diserahkan lah ke Tuhan. Dan lo tetangga ta dolo lo dikuan kedengan di masalah dan lain sebagainya. Ini yang sering kerap terjadi dalam kehidupan kita. Kadang kita lupa berserah kepada Tuhan, lupa mengandalkan Tuhan karena dikoi bisa nak bantu tetanggaku dan lain sebagainya. Tapi lewat firman Tuhan hari ini, Ester mau mengajarkan kepada kita untuk berserah dan mengandalkan Tuhan. Karena itu ibu-ibu yang sama dikasihi Tuhan, mari sebagai perempuan, sebagai istri dan sebagai ibu, mari betul-betul perjuangkan kebenaran dan keadilan dalam kehidupan kita. Mari berserah kepada Tuhan dalam hidup ini. Ya, berserah kepada Tuhan, jangan berserah
kepada Facebook, jangan berserah kepada ibu-ibu yang ada di samping rumah kita. Tidak apa-apa bercerita, tidak apa-apa bikin status, tapi ya nang dewa talu ya lai pelambi dulu kalau ada masalah. Jangan sampai menema kaki sepura papa ana atau apa segala macam langsung Facebook. Te pala ni sana tahu po, kita pertama Facebook ya, natulak-tulak om kita tahu. Mau te kila natulak-tulak tahu, te ni sana tahu. Kita sendiri yang cari, kita sendiri yang menyebarkan. Toh, karena itu ibu-ibu yang sama dikasihi Tuhan, mari betul-betul berserah dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan ini. Selamat merayakan Hari Perempuan Internasional. Jadilah perempuan yang tangguh. Ada amin? Amin firman Tuhan.